من الخطايا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di majelis kajian rutin Sabtu pagi di Masjid Al-Hakim tercinta ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Abdul, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya sampai di saat ini. Nah, yang kami hormati Bapak Ustaz Farhan sebagai Ketua DKM dan bapak-bapak semuanya yang saya hormati dan ibu-ibu yang kami hormati, seperti agenda kajian rutin di Sabtu pagi ini sesuai dengan yang kita edarkan akan diisi tentang fikih wudu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang keempat, jadi sudah sampai ke yang keempat. Itu yang lainnya. Oh, udah berbeda ya. Oke, untuk mempersingkat waktu dan depan kami hadirkan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada kepada sahih kepada kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, penduduknya yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umat yang telah akan mendapatkan syafaat yang di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Dan konsentrasi. Baik, teruskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bila Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ilmu, hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan, di mana majelis itu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Jadi hadirkan ketenangan dalam hati kita, dan insya Allah nama kita sedang disebut dengan bangga di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyebut nama kita dengan bangga di sisi makhluknya, makhluk mulianya. Maka berbahagialah bagi kita yang bisa hadir di majelis ilmu, karena salah satu sabda dari Nabi Muhammad SAW, selain dari keutamaan yang telah sering disampaikan untuk hadir di majelis ilmu, salah satunya adalah
kita yang dipilih untuk bisa hadir di majelismu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan fakihkan dia dalam masalah agama. Maka orang yang senantiasa menuntut ilmu, hadir di majelismu adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Maka berbahagialah kita bisa hadir di majelis ilmu. Tidak ada di sini saja, mungkin di tempat-tempat lain yang mungkin kapasitas ceramahnya atau yang menyampaikan materi lebih bagus, lebih baik, maka rasakan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Selain itu, keberkahan di pagi hari di mana kita memilih untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa selain menikmati hidangan jasmani yang sudah disiapkan oleh tim Matusi, maka kita dengan hadir di rumah Allah kita bersiap untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala yang di sana banyak sekali keberkahan, banyak sekali keutamaan. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir di majelis ilmu, majelis yang kita cintai, untuk bisa memakmurkan rumah Allah, memakmurkan dan mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian kita tentang fikih wudu. Sudah keempat yang ke-9. Insyaallah hari ini kita bahas sampai akhir, sampai dengan doa, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Prakteknya mau di sini atau praktek bahasa langsung ada lebih di sini. Insyaallah. Dan kembali kami sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan pada saat ini, apa yang kami dapatkan ini adalah kami yakin benar keadaannya, benar ilmunya, ilmu yang benar. Tapi kembali kami sampaikan bahwa kami tidak yakin ini adalah yang paling benar. Kalau yang benar kami pasti benar, kami yakin bahwa ini adalah benar karena ilmu yang kami dapatkan ini adalah ilmu yang bersumber dari guru-guru kami, mendapatkan dari guru-gurunya, dari beberapa ulama, dari tabi'in, dari para sahabat yang sahabat bermuara kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu, belajar sunnah wudu, maka Allah akan menyempurnakan wudu kita. Allah akan menggugurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan dari dosa anggota tubuh kita, sehingga kita akan melaksanakan sholat dengan lebih baik, dengan lebih khusyuk, kita bisa menikmati ibadah kita. Baik, kita mulai. Terakhir kemarin kita sudah sampai di istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh wajah itu sudah. Kita lanjutkan dengan membasuh tangan. Saya rasa sudah. Dilanjutkan dengan kita dari basuhan tangan. Kita mulai dari membasuh tangan. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu, ada seorang yang berkata padanya, tunjukkanlah pada kami wudhu Rasulullah SAW. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam nyala dan mengeluarkannya, lalu membasuh kedua tangannya sampai siku sebanyak 2 kali. Kemudian memasukkan air ke bawah kuku
atau dan menyela-nyela jari dengan menyenangkan dari bagian atas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berwudu maka hendaklah menyela-nyela antara jari kedua tangan dan kedua kakimu. Menyela jari-jari artinya bagaimana? Seperti ini digosok-gosok dan dimasukkan ke salah-salah kuku untuk bersihkan kukunya, termasuk sunahnya kita bersihkan kuku kita. Jadi semua bagian baik yang tersembunyi juga kita basuh, kita bersihkan sehingga dengan itu anggota tangan kita benar-benar bersih, semua terbasuh dengan air. Kemudian basuhan melebihi dari siku, minimal adalah siku ya Bapak Ibu. Kemarin pengalaman saya terakhir saya lihat ada orang yang pakaian itu sudah saya pikir bagus banget itu dengan kopi yang putih dan yang pokoknya sudah banget saja. Kalau saya perhatikan ternyata pas ketika beliau berwudu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada beliau memperbaiki wudunya. Saya lihat wudunya cuma sampai sini aja, bajunya dilipat ke atas, nggak sampai siku, sampai sini aja. Saya pikir ya Allah, kayaknya dari penampilannya sudah oke banget, tapi ternyata ketika kita belum belajar, kemudian beliau diberikan pemahaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga sama diberikan pemahaman minimal sampai siku dan disunahkan untuk melebihkannya. Ada yang menyampaikan sampai ke ketiak. Jadi apalagi untuk yang laki-laki sunahnya kita lebihkan dari siku. Kalau yang ibu mungkin agak disini. Jadi minimal sampai siku kita. Siku kita semua terbasuh dan gerakannya dari mana? Dari ujung kuku ke arah siku. Digosok 3 kali, bukan sini sekali terus kiri sekali, itu kurang tepat. Tapi yang diajarkan adalah 3 kali, tangan 3 kali sampai batas siku dilebihkan 200, 3 kali ini 3 kali seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian memakai pakaian, apabila kalian berwudu, maka hendaklah kalian jauhkan dengan bagian sebelah kanan. Ini dalil untuk kita mendahulukan yang pertama dalam memakai pakaian dan juga berwudu, kita disunahkan untuk mendahulukan bagian sebelah kanan. Kemudian membasuh tangannya sampai siku, sampai basuhan kanannya 3 kali, kemudian baru kiri berpindah ke kiri 3 kali. 3 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap seluruh kepala, seperti yang dulu sudah kita sampaikan bahwa yang diajarkan yang sampai kepada kami adalah mengusap kepala sampai ke tekuk, kemudian membalikannya. Dari Yahya al-Mazini rahimahullah berkata, ada seorang berkata kepada Allah bin Zaid radhiyallahu anhu, apakah engkau dapat memperlihatkan padaku bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Maka ia menjawab, baiklah. Kemudian beliau meminta air, kemudian ia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, maka ia mulai bagian depan kedua tangannya dan ke bagian belakang. Ia mulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian menggerakkan kedua tangannya ke tekuknya, lalu ia membalikannya hingga kembali ke posisi ia memulai. Ini sunahnya untuk laki-laki. Jadi untuk perempuan minimal sedikit saja terkena di rambutnya atau di kepalanya. Untuk laki-laki seperti yang sudah sampai kepada kami, salah satu yang sunah dilaksanakan adalah seperti ini kurang lebih. Kita ambil air, kita basahkan, kemudian berdiri sampai ke tekuk, kemudian kembali lagi ke atas. Itu sebanyak 3 kali. Jadi diambil air, kemudian kita angkat ke sini, seperti ini, sampai ke tekuk, kemudian kembali lagi ke atas. Itu yang diajarkan kepada kami, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya
adalah mengusap telinga. Mengusap telinga secara bersamaan dengan cara mengusapkan jari telunjuk dari lubang telinga mengikuti alur lipatan telinga, mengusapkan ibu jari di bagian belakang telinga dari bagian bawah ke atas, lalu jalankan kedua jari tersebut bersamaan. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ia melihat Rasulullah SAW berwudu, kemudian beliau mengambil air untuk mengusap kedua telinganya dengan air yang berbeda dengan air yang beliau ambil untuk membasuh kepalanya. Jadi maksudnya apa? Setelah membasuh kepala, kita basahi lagi tangan kita. Caranya bagaimana untuk membasuh telinga? Yang telinga telunjuk adalah membersihkan bagian dalam dan ibu jari kita untuk membersihkan bagian belakang. Secara bersamaan kita masukkan membersihkan dari bawah ke atas. Jadi bagian sisi belakangnya juga kita bersihkan, semuanya dapat. Seperti itu, bagaimana sebanyak 3 kali secara bersamaan. Kemudian ini yang mungkin kita jarang ketahui, salah satu sunnahnya adalah yaitu basahi jari kelingking dengan air dan usapkan khusus untuk lubang telinga sebanyak 3 kali. Dari Rubayyi binti Afra radhiyallahu anha, Nabi SAW berwudu, kemudian beliau memasukkan kedua jari ke dua lubang telinga beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana caranya? Setelah 3 kali kita basuhkan lagi kelingking kita, lalu dibersihkan lubang kuping kita sebanyak 3 kali. Ini yang mungkin jarang, saya pun kadang-kadang lupa untuk mengamalkan ini. Tapi itu sunnahnya lubang telinga kita bersihkan dengan kelingking kita. Jadi dengan sunnah ini maka seharusnya kuping kita akan bersih. Kita mungkin sudah tidak perlu lagi tempat untuk membersihkan kuping kita. Kalau kita istiqomah kita terus lakukan sunnah hidayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan lupa kita setiap melaksanakan gerakan itu adalah kita berniat untuk melaksanakan sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu gerakan untuk membersihkan kuping kita. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Mulai basuhan dari ujung jari, sama seperti ketika membasuh tangan tadi. Ketika kaki sama, kita mulai dari ujung jari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bayn," dan basuhlah kaki kalian hingga ke mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kata hingga berisyarat bahwa mata kaki menjadi akhir dari basuhan, sehingga basuhan dimulai dari ujung jari. Itu kenapa digunakan adalah dimulai dari ujung jari. Kemudian sunnah yang selanjutnya masih mengenai membasuh kaki adalah melebihkan basuhan lebih dari mata kaki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah dan tangan kakinya dari bekas air wudhu. Barang siapa yang mampu dari kalian untuk melebihkan basuhan wudhunya, maka hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi batasan minimal adalah sampai mata kaki, tetapi disunahkan untuk melebihkannya. Kemudian menggosok dengan tangan. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, bahwa yang melihat Rasulullah SAW berwudu dan beliau membasuh kedua kakinya hingga benar-benar membersihkan keduanya. Jadi kalau saya banyak lihat hanya kakinya kayak isting gitu, di setel kenceng, di bawah buka kenceng-kenceng kerannya dengan tujuan biar rontok semua. Tapi itu tidak. Caranya bagaimana? Tetap dibuka dengan kecil, tapi digosok
sama tadi juga untuk tangan sela-sela jari juga digosok, untuk kaki juga sama, sela-sela jari juga kita sunah digosok, dan juga sela-sela kuku, jadi semuanya bersih. Apalagi kalau kita kena hujan jalan kaki ke masjid, biasanya sela-sela jari, sela-sela kuku ini kita ada hitam-hitam, maka kita disunahkan juga untuk membersihkannya. Tidak hanya cukup diguyur, tapi disunahkan untuk menggosok sela-sela jari dan juga sampai ke sela-sela kuku. Jadi semua anggota kaki bersih. Kemudian mendahulukan kaki kanan sebanyak 3 kali basuhan, kemudian kaki kiri sebanyak 3 kali basuhan. Jadi kalau kita lihat ada yang kanan terus kiri, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, itu kurang tepat. Basuhannya adalah yang lebih tepat adalah kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Dari Umrah radhiyallahu anhu, Abu Utsman radhiyallahu anhu berwudu, kemudian dia membasuh kaki kanannya 3 kali, lalu kaki kirinya 3 kali, dan kata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian basuh sela-sela jari kaki dari arah bawah kaki ke kelingking tangan kiri. Dimulai dengan kelingking kaki kanan sampai ibu jari kaki kanan. Jadi membersihkannya dimulai dari jari kelingking sampai ke ibu jari. Juga termasuk membersihkan bawah kuku. Dari Al-Muthawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila berwudu, beliau menggosok jemari-jemari kakinya dengan jari kelingking beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian basuh kaki kiri sama caranya dengan kaki kanan tersebut. Baik, sudah semua sempurna seluruh anggota wudu. Kita mulai dari membasuh jari sampai terakhir membasuh kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa wudu dengan mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Doanya seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kemarin kita kami mengomentari sedikit. Jadi kalau di sini beda itu biasa ya, bahwa dalam Islam itu beda itu bukan hal yang harus kita perdebatkan. Misalnya pernah dapat kejadian seperti apa, tapi bukan untuk didebatkan tapi didiskusikan. Saya alhamdulillah di sini ada satu yang sudah belajar lebih banyak, jadi kita sama-sama bisa saling berdiskusi. Ketika kami mendapatkan seperti ini, kami mendapatkan seperti apa. Jadi semuanya itu punya dalil, punya sumber. Semua ada yang mengajarkan. Jadi tinggal kita memilih seperti apa. Bukan ranah kita untuk memperdebatkan. Kalau menurut selama ini seperti ini loh, atau seperti itu loh. Itu salah, yang salah. Itu bukan ranah kita. Siapa saya yang baca Al-Quran yang masih salah-salah, hadis saja baru 2-3 yang hafal, dan untuk menyalah-nyalahkan itu masih kelasnya masih saya jauh. Yang penting kita mempunyai sumber, kita mempunyai guru yang mengajarkan kepada kita, dan insyaallah semua itu akan ketika kita amalkan, insyaallah kita mempunyai dalilnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian dia membaca yang saya baca tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa tub ala huwa thamaniyatun abwabi al-jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya
Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa taubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Maka dengan membaca doa tadi akan dibuka baginya 8 pintu surga, dan ia dapat memasukinya dari 8 pintu manapun yang ia mau. Maka Masya Allah, keutamaan kita dalam berdoa setelah berwudu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dalam hadis Tirmizi, kita dipersilakan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu manapun yang dia mau. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan makhluknya tersebut, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tadi lanjutannya adalah doa kafaratul majelis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu kemudian membaca man tawa'a thumma qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi raqi thumma tubi'a bita'a ba'in falam yuqras ila yaumil qiyamah. Barang siapa berwudu kemudian membaca, Maha suci Engkau wahai Allah, dengan segala pujian untukmu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku mohon ampun darimu dan aku bertobat kepadamu. Maka wudu dan ucapan tersebut akan dicatat dalam sebuah catatan, kemudian dia diberikan stempel sehingga dia tidak akan pernah rusak catatan tersebut sampai hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian salah satu sunnah dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Dari yang mana? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika peristiwa Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada kaum musyrikin dan jumlah mereka 1000 orang, sedang pasukan sahabatnya 319 orang. Ada yang menyebutkan 313 orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya dan beliau terus bermunajat dengan Tuhannya. Jadi ketika kita selesai berwudu, sunnahnya adalah mengangkat kedua tangan menghadap kiblat, kita berdoa. Doanya asyhadu an la, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ummatika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menghadap kanan dengan mengangkat kedua tangan. Itulah sunnah yang diajarkan kepada kita, yang sampai kepada kami ketika kita selesai berwudu. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah yang selanjutnya setelah kita selesai berwudu adalah sholat sunnah wudu minimal 2 rakaat, seperti yang sudah hadis yang sudah sangat terkenal, yang sudah sering sekali kita dengar, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata pada Bilal radhiyallahu anhu setelah sholat subuh, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling kau harapkan untuk diterima Allah Subhanahu wa taala yang kau amalkan setelah masuk Islam, sebab sesungguhnya aku mendengar langkah kedua sandalmu dari arah depanku di surga. Maka Bilal radhiyallahu anhu menjawab, tidak ada amal yang paling aku harapkan balasan dari Allah melainkan setiap kali aku berwudu, baik pada waktu malam ataupun siang, pasti aku akan sholat untuk wudu tersebut sesuai kemampuan yang Allah berikan padaku. Dari riwayat Bukhari. Jadi ini adalah amalan yang dilakukan sahabat, tapi tidak diajarkan Rasulullah SAW. Tapi dengan itu sahabat Bilal radhiyallahu anhu sudah dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendengar rompah atau sandal Bilal bin Rabah di surga Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menyebabkan itu adalah Bilal mendawamkan untuk melaksanakan sholat sunnah wudu. Dan apakah sholat sunnah wudu ini bisa digabungkan niatnya dengan sholat yang lain? Bisa. Dari ketika kita setelah berwudu, mungkin kita belum sholat sunnah wudu di rumah, kita berwudu di masjid, bisa berniat kita niatkan sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan mungkin ketika
ketika ada qobliyah sholat, misalnya sholat zuhur ada qobliyah atau subuh tadi, sholat qobliyah subuh, maka bisa dijadikan satu tiga niat, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan juga sholat sunnah qobliyah. Tiga-tiganya insya Allah kita dapatkan keutamaan. Tapi jika mungkin waktunya masih panjang, waktunya masih memungkinkan untuk kita bisa melaksanakan sholat sunnah tersendiri, misalnya sunnahnya sebenarnya sholat sunnah itu di rumah, sholat sunnah di rumah, kemudian sholat sunnah wudu di rumah, kemudian masuk ke sini baru sholat sunnah tahiyatul masjid, itu lebih baik. Tapi ketika tidak memungkinkan waktunya sudah mepet, maka kita bisa gabung sholat sunnah tersebut dalam satu pekerjaan. Itu kurang lebih yang dapat kami sampaikan mengenai tata cara berwudu menurut mazhab Imam Syafi'i yang sudah sampai kepada kami, yang sudah diajarkan guru-guru kami kepada kami, dan mudah-mudahan dengan niatan kita melaksanakan sunnah di hadirat Rasulullah SAW akan mendatangkan keberkahan kepada kita semua, sehingga Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masuk di praktek, mungkin saya tutup sekalian salah tutup saja. Mudah-mudahan setelah sunnah wudu ini kita bisa berlanjut lagi, sama-sama belajar untuk mempelajari sunnah-sunnah tata cara dalam kita melaksanakan sholat. Saya pilih harus saya dikasih waktu ya. Kalau saya masih berikan waktu, insya Allah yang akan kita bahas ke depan adalah tata cara sholat sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Menurut ulama dalam sholat itu ada kurang lebih 500 sampai 500 sunnah yang bisa kita ajarkan. Dari pandangan mata kita kemana menuju, ternyata tidak hanya satu tujuh saja, tidak hanya di sujud saja. Tapi ketika ini mungkin saya highlight sebentar, saya sampaikan sebentar. Ketika kita melaksanakan tahiyat awal maupun akhir, itu sunnahnya yang pertama adalah ke arah sujud. Kemudian ketika asyhadu an la ilaha illallah, itu tangannya, jari telunjuk dinaikkan sedikit. Jadi dari awal ini yang sampai kepada kami. Ketika nanti ada beda tidak masalah. Tapi ini yang sampai kepada kami adalah ketika memulai tahiyat itu jari kita ada dua. Jadi ada dua. Yang satu adalah menggabungkan antara jari tengah dan jari ibu jari seperti ini. Ini dari mulai awal sudah kita bukan begini ya Pak. Kalau menurut itu kembali itu yang sampai kepada kami, dan insya Allah itu sahih sampai kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai itu sudah posisi kita itu seperti ini, bukan begini posisinya. Tapi posisi kita mulai tahiyat itu sudah begini, dan ketika asyhadu an la ilaha illallah kita naikkan sedikit, itu pertanda ketika bacaan itu. Dan pandangan kita ini yang masya Allah ternyata di dalam sholat itu sebenarnya banyak sekali sunnah yang bisa kita laksanakan. Pandangan adalah dari ke sujud, kemudian asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pandangan kita menuju ke telunjuk, itu sudah berubah. Itu sunnah yang diajarkan kepada kami. Itu baru sunnah seperti itu. Belum dimulai dari takbiratul ihram sampai mana, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini. Belum tangannya seperti ini agak ditegakkan. Terus itu sunnahnya ada, itu ada. Secara kita diajarkan Rasulullah SAW. Maka ketika kita bisa belajar, kita bisa mempelajari sunnah-sunnah, maka insya Allah nilai sholat kita akan lebih baik lagi. Sedikit saya yang sampai kepada kami adalah telunjuk itu menghadap ke kiblat, jadi bukan seperti ini, menghadap ke kiblat, dan juga agak direndahkan untuk ibu jari sejajar dengan telinga seperti ini.
Dan ini pun ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu sunnah sih banyak sekali. Kami yang sampai kami adalah memegang perjalanan seperti ini. Itu baru seperti itu. Belum duduk kaki, jari kaki juga bagaimana? Ada yang begini, ada yang begini. Tapi disunahkan adalah semua itu menghadap ke kiblat. Ketika duduk istirasi seperti ini, kalau saya lihat Pak Agus itu sempurna sekali ini ya. Ininya beliau itu sempurna, ini yang disunahkan seperti ini. Dari kaki, jarinya menghadap ke kiblat. Jadi ini memang seperti ini. Tapi kalau sakit itu masalahnya kalau ada asam urat atau apa itu masalahnya situ sakit. Itu yang dimaklum itu tidak dihitung bagian sudah karena sakit itu. Terus ketika akhir kadang kita kan kaki kita itu kedudukan sama sebelahnya ya. Jadi yang benar kelihatan ya Allah. Yang benar itu bukan yang benar. Yang sampai kepada kami itu tapi itu. Yang benar itu seperti apa yang sampai kepada kami. Jadi jari ini pun menghadap ke kiblat seperti ini kan. Jadi nggak bakalan orangnya itu akan kedudukan yang itu sebelahnya itu. Itu salah satu sunnah yang diajarkan kepada kami. Jarinya pun menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke sana. Menghadap ke kiblat seperti itu. Sunnah-sunnahnya banyak sekali yang kita pelajari di dalam salat. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar ada dari Allah, yang salah dari pribadi kami sendiri. Saya beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan kepahaman kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengirim ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah berbagi. Ternyata ilmunya luar biasa ya, dalam artian ternyata banyak sekali sunnah-sunnah yang diajarkan kepada kita untuk mendapatkan pahala, termasuk duduk yang terakhir. Ternyata kaki yang kiri itu ada di kiblat. Kalau dulu waktu kecil itu kalau bisa nggak berteman kan bisa geleng-geleng kakinya tetap di sini. Tangganya jadi agak gimana kalau bisa didudukin tangganya itu digoyang-goyang gitu biar tangganya nggak kusut gitu. Jadi mungkin sudah jadi terjadi juga dengan anak-anak kita dalam artian mungkin karena pemahaman kita adalah sunnah tadi yang belum, sehingga ilmunya semakin kita sering datang ke kajian-kajian seperti ini, semakin menambah ilmu kita, menambah wawasan kita untuk melakukan sunnah. Nah, mungkin berikutnya ada tambahan dari Ustaz Bangkan atau Pak Ustaz Nomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah ya, pada pagi ini sudah mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari Ustaz mengenai wudhu. Udah jadi kita tahu jadi khatam gitu. Urut-urutannya yang benar yang mana, yang harus bagaimana. Cuman saya cuma ada tambahan dulu waktu saya safar ya ke
ke luar negeri, saya melihat kerabat saya itu orang Pakistan. Jadi ketika dia wudhu itu sepatunya dilepas. Jadi ini tambahan aja pengalaman saya. Jadi ketika wudhu, selesai wudhu, itu sepatunya nggak dilepas. Jadi ketika ngusap kaki itu hanya sepatunya aja yang diusap. Jadi mungkin salah satu sunnah ya. Saya ternyata setelah pulang dari sana saya pelajarin, ternyata ada sunnahnya. Jadi ketika kita safar, jadi kita diperbolehkan tidak melepaskan sepatu ketika berwudu. Jadi hanya mengusap khuf namanya, sepatunya aja. Tapi ada syaratnya. Jadi sebelum memakai sepatu itu kita wudu dulu. Jadi ingatkan kita, jadi sebelum pakai sepatu kita wudu dulu, terus kita pakai sepatu, kita melakukan safar, dan ketika waktunya sholat kita wudu, nah sepatu itu nggak perlu dilepas. Nah, mungkin itu aja pengalaman saya yang mungkin bisa jadi tambahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini pagi yang berkah ya, kita mendapatkan minuman hangat, kemudian makanan banyak perut, dan insya Allah juga ilmu yang bisa memperbaiki atau menambah kualitas ibadah kita. Memang pembahasan fikih ini adalah pembahasan yang cukup luas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kitabnya itu saya pernah baca itu ada kitab namanya Al-Fathul Awal, Al-Fathul Sani, Al-Fathul Salih sampai Al-Fathul Robi. Membahas kitab masalah fikih saja, belum ada lagi kitab-kitab yang membahas yang lebih detail lagi seperti Fathul Mu'in, Fathul Bari, banyak gitu. Dan alhamdulillah Pak Ustaz Dadang sudah mengkompilasi semuanya itu di dalam satu buku dari Ustaz-Ustaz beliau. Nah ini makanya saya pikir harus dilanjutkan Ustaz Dadang ya, setelah selesai wudhu dilanjut dengan sholat. Karena kalau kita bandingkan, mungkin dulu kita pernah belajar tapi karena lupa, kebanyakan banyak filsafat, kebanyakan baca buku manajemen dan lain-lain, ilmu-ilmu itu lengkap. Oleh karena itu saya pikir ini perlu terus dikaji ulang agar ibadah kita itu semakin sesuai dengan apa yang distandarkan oleh Rasulullah SAW dan kualitasnya semakin baik. Nah, cuman memang dalam ajaran Islam itu kita itu tidak boleh terlalu picky oriented, juga tidak boleh picky akhlak oriented. Jadi harus bareng-bareng. Misalnya ketika kita kumur-kumur gitu ya, kan di situ kita selalu diajarkan, mungkin dalam kitab apa saya baca, apakah itu memang sumbernya dari Rasul atau dari para ulama. Yang jelas ketika misalnya kita kumur-kumur dan sampai membasuh kaki itu biasanya diiringi dengan doa-doa agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk yang muncul dari seluruh lisan kita atau lisan dari seluruh anggota badan kita. Misalnya ketika berkumur-kumur kan najis itu bukan hanya najis secara fisik, tapi ada juga najis batin. Najis dari lisan itu adalah ngomong yang tidak benar, menyakitkan dan lain sebagainya. Jadi luar biasa Islam itu mengkuliti semuanya, fisiknya maupun batinnya. Ketika kita membasuh tangan, kita juga misalnya harus ingat dengan dosa-dosa yang dibuat oleh tangan, bukan hanya kami menggugurkan najis-najis yang nempel di tangan, tetapi juga menggugurkan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang selalu kita lakukan dengan tangan. Tangan sekarang apakah sangat potensial membuat dosa? Sangat. Bahkan bukan kedua tangan, jempol saja bisa membuat dosa besar kan? Langsung satu klik tersebar semuanya kan? Bagi mata dan lain sebagainya. Nah itu digabungkan. Makanya saya paling suka nih kalau pembahasan seperti ini ya. Kemudian kita lengkapi dengan yang ke arah batin. Tapi juga jangan sampai akhlak terus bolak-balik pikirnya berjebol juga ini bahaya. Tidak seimbang namanya. Tidak seimbang. Mestinya seimbang lahir batin. Alhamdulillah kalau saudara sudah konsen di bidang ini, kita bisa lebih baik lagi ibadahnya dan praktik. Kalau tidak bisa mempraktekkan semuanya minimal satu Bu ya. Kalau tadi banyak ya, sholat 500 ya. 500 sampai sekian tadi. Sekian sunnah. Pak Yoga, tapi Pak Yoga yakin saya ingatnya ngusap sepatu aja tadi.
kapal. Apalagi kapal lain itu terbatas itu aja ya, terbatas. Tapi pada bisa air wudhu kejauhan tuh ya, dari dek wudhu ke bawah susah ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lebih mendalami lagi ilmu agama agar kita bisa selamat di dunia ini, oke, di akhirat. Terus aja ini bukan tambahan, sebetulnya hanya penguat apa ya, penguat dan motivasi buat kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Tommy untuk mungkin kita sudah di penghujung acara, tapi nanti setelah kita tutup kita mau praktek juga, sebenarnya ya. Ya. Jadi sebelum kita nanti kita akhiri dulu, kemudian kita akan ada praktek supaya tidak ulang balik seperti biasa. Ujungnya nanti cuma. Oke, acara pembicaraan sudah berjalan, kemudian di penghujung acara kita akhiri acara pada pagi hari ini, pada pagi hari dengan doa Allahumma terima kasih dari saya sebagai pembawa acara. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.